Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan rekomendasi film yang pastinya menarik. Kali ini saya akan merekomendasikan 7 film Korea mengharukan versi Gen Max. Buat kalian yang suka dengan film bertema sedih atau mengharukan, kalian wajib menonton list dari film ini. Dan buat kalian yang punya rekomendasi film tema seperti ini, kalian boleh share di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tanpa berbasa-basi lagi, ini dia list filmnya. Film yang pertama yaitu Bright Day. Bright Day tayang perdana pada 25 September 2019. Film ini diangkat untuk mengenang tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol yang sudah 6 tahun berlalu. Kejadian ini masih meninggalkan luka yang mendalam bagi dunia, terkhususnya warga Korea Selatan. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga mengalami keterpurukan usai anak mereka tewas dalam tragedi kapal Sewol. Fokus ceritanya adalah mengenai keluarga dari pasangan Ju Il dan Sonam. Putra pertama mereka yang bernama Suho merupakan salah satu korban tewas dalam insiden tersebut. Kepergian Suho untuk selamanya menyisakan duka yang sangat mendalam bagi keluarganya, terkhusus sang ibu Sonam. Sonam tak bisa merelakan kepergian putranya tersebut. Tak ada lagi tawa, bahkan sekedar senyum yang tampak di wajahnya. Ia juga berubah menjadi lebih sensitif dan sering meratapi kepergian Suho. Karena sangat merindukan putranya, Sonam bahkan membiarkan keadaan kamar Suho apa adanya tanpa perubahan sama sekali. Berbeda dengan Sonam, suaminya Ju Il justru dihantui rasa bersalah. Keluarga mereka yang dulu hangat dan menyenangkan pun sudah berubah. Canda tawa yang dulu selalu menghiasi wajah para anggota keluarga kemudian berubah menjadi tangisan dan ratapan kepedihan usai ditinggalkan Suho. Judul Bright Day dipilih karena Sonam selalu merasa sedih yang saat mendekati hari ulang tahun Suho. Ia dan Yesol, putrinya, selalu merayakan ulang tahun putranya setiap tahun usai Suho tewas. Film bergenre drama ini disutradarai oleh Lee Jong Un dan dibintangi oleh Sol Kyung Go, Jeon Do Yeon, dan Yo Chan Young. IMDb memberikan rating sebesar 6,8 untuk film ini. Film yang kedua yaitu Be With You. Film yang dirilis pada 14 Maret 2018 ini menceritakan tentang keluarga kecil beranggotakan ibu Soa, ayah Woo-jin, dan anak laki-laki mereka Ji-ho. Keluarga kecil ini hidup bahagia hingga kemudian kemalangan menimpa mereka saat sang ibu meninggal karena sakit. Woo-jin kemudian mengurus Ji-ho seorang diri sebagai orang tua tunggal. Woo-jin dulu merupakan mantan atlet renang yang berhenti karena fisiknya melemah akibat penyakit yang dideritanya. Woo-jin kini bekerja sebagai cleaning service di sebuah fasilitas kolam renang. Putranya belum bisa menerima kematian ibunya. Ia selalu percaya bahwa ibunya belum meninggal, tetapi hanya pergi ke atas awan. Ia percaya ibunya akan kembali pada mereka suatu hari nanti. Kepercayaan ini Jio dapatkan dari buku cerita yang dimilikinya. Berkat buku ini, Jio juga percaya ibunya akan kembali padanya saat hujan datang. Suatu hari, hujan besar datang dan Ji-ho mendapat firasat bahwa ibunya akan kembali. Di perjalanan pulang, saat Ji-ho dan Woo-jin melewati sebuah terowongan, mereka melihat seorang wanita tergeletak di jalan dalam kondisi pingsan. Namun, tak disangka ternyata wanita ini mirip dengan Soa, ibu Ji-ho. Kehadiran wanita ini membangkitkan kembali kenangan saat Woo-jin dan Soa masih muda. Wanita ini kemudian menjalani hari-hari di rumah Woo-jin sambil berupaya mengembalikan ingatannya. Film bergenre roman fantasi ini disutradarai oleh Lee Jang-hoon dan dibintangi oleh Son Ye-jin, So Ji-suk, dan Kim Ji-hoon. IMDb memberikan rating sebesar 7,7 untuk film ini. Film yang ketiga yaitu Kanola. Film yang dirilis pada 19 Mei 2016 ini
menceritakan tentang seorang nenek yang bernama Kye Chon. Beliau hidup di pedesaan Pulau Jeju dengan cucunya yang bernama Heiji. Sang nenek sangat menyayangi Heiji. Apapun akan dilakukan sang nenek untuk membahagiakan cucunya. Si nenek bekerja sebagai penyelam dan hidup sangat sederhana. Heiji yang yatim piatu sangat mencintai neneknya. Hidup mereka berdua bahagia hingga pada suatu hari nenek dan Heiji pergi ke pasar. Heiji terlepas dari genggaman nenek tanpa nenek sadari. Saat sang nenek menoleh ke belakang, ternyata Heiji sudah tidak ada. Sang nenek sudah mencari kemanapun, namun tidak juga ketemu. Namun, nenek tidak pernah putus asa untuk mencari Heiji. 12 tahun sudah berlalu, namun sang nenek tetap setia menunggu Heiji pulang. Sementara, Heiji hidup di sebuah kota bersama dengan temannya dan terlibat masalah penipuan, mencuri, dan memeras. Akhirnya, Heiji kembali ke rumah nenek setelah Heiji melihat ikan di kotak susu yang dipasang oleh neneknya. Kepulangan Heiji membuat nenek bahagia, dan penduduk desa pun menyambut kedatangannya. Melihat betapa besar kasih sayang nenek kepada Heiji, itu pun mulai merubah Heiji menjadi orang yang lebih baik. Tiap hari, bakatnya melukis Heiji semakin baik, hingga Heiji mendapat kesempatan untuk ikut kompetisi di Seoul. Heiji kabur dari kompetisi setelah menyelamatkan lukisannya, yang mana dalam lukisan tersebut sang nenek berenang memegang dua tangan cucu perempuannya. Identitas asli Heiji terbongkar bahwa dia bukan cucu asli si nenek. Film bergenre drama ini disutradarai oleh Yoon Hong Seung dan dibintangi oleh Kim Go Eun, Yoon Young Jung, dan Choi Min Woo. IMDb memberikan rating sebesar 7,0 untuk film ini. Film yang keempat yaitu Miracle in Cell No. 7. Film yang tayang perdana pada 19 Juli 2013 ini menceritakan tentang seorang bapak bernama Lee Yong-go yang cacat mental dan secara tidak sah dipenjara karena kasus pembunuhan. Lee yang merupakan pria berumur 40 tahun adalah bapak cacat mental karena kecerdasannya yang sangat rendah. Lee Yong-go memiliki anak perempuan berusia 6 tahun yang cantik dan cerdas bernama Yesung. Lee yang merupakan tukang parkir begitu cinta pada anak satu-satunya itu. Cerita bermula ketika sang anak Yesung kecil meminta dibelikan tas bergambar Sailor Moon. Saat uang Lee Yong-go yang bekerja sebagai tukang parkir terkumpul, mereka akan pergi ke toko tersebut untuk membeli tas kuning bergambar Sailor Moon. Sayangnya, tas yang hanya satu itu sudah di tangan pembeli lain, yaitu anak dari seorang komisaris polisi. Lee Yong-go kemudian meminta anak tersebut untuk menjualnya kepada Yesung, namun anak tersebut enggan memberikannya. Beberapa hari berlalu, anak komisaris polisi tersebut menemui Lee Yong-go untuk memberitahu bahwa ada toko lain yang menjual tas serupa. Lee Yong-go kemudian mengikuti sang anak tersebut. Saat dalam perjalanan, insiden terjadi. Sang anak tersebut terjatuh dan meninggal. Lee Yong-go pun terjebak dalam sebuah kasus berat, yakni tuduhan penculikan hingga pembunuhan. Yesung terpaksa berpisah dengan Lee Yong-go. Kala itu, Lee Yong-go harus masuk penjara, sementara Yesung dikirim ke sebuah lembaga pengasuhan. Lee Yong-go dimasukkan ke dalam sel penjara nomor 7, sel yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Di dalam penjara, Lee Yong-go tak henti-hentinya memikirkan nasib sang putri. Hal tersebut lantaran mereka hanya hidup berdua. Dalam sel nomor 7 itu, Lee Yong-go kemudian bersahabat dengan para narapidana yang tinggal satu ruangan dengannya. Narapidana itu pun membantu pria tersebut untuk menyeludupkan sang putri masuk ke penjara. Film bergenre komedi mengharukan berisi melodrama keluarga ini disutradarai oleh Lee Hong-kyung dan dibintangi oleh Ri Seung-ryung, Kang So-won, dan Park Shin-ye.
IMDb memberikan rating sebesar 8,2 untuk film ini. Film yang kelima yaitu Hardy Boys. Hardy is About Hardy. Film yang tayang perdana pada 25 Oktober 2006 ini menceritakan tentang Chan, seorang anak laki-laki berumur 11 tahun, tinggal hanya berdua dengan adik perempuannya yang bernama Soi. Meskipun Chan masih muda, dia sangat tegar. Dia sangat mencintai adik perempuannya. Tidak ada satu hal pun yang tidak akan dia lakukan untuk Soi. Sebagai hadiah ulang tahun Soi yang ke-6, Chan memutuskan untuk memberikan seekor anjing yang sangat diinginkan oleh Soi. Pada suatu pagi, di musim dingin, saat keadaan masih gelap, Chan menyelinap ke sebuah rumah dan mencuri seekor anak anjing yang baru lahir untuk Soi. Soi sangat gembira dengan kehadiran anak anjing itu. Ia memberi nama Mayum, yang bisa diartikan sebagai heart. Mayum sangat suka makan, bermain-main, bahkan menunjukkan rasa kesakitan saat disengat lebah. Mayum dan Soi menjadi sangat akrab satu sama lain, dan Chan gembira mengetahui bahwa Soi ada yang menemani saat dia pergi ke sekolah. Mereka berpikir bahwa kegembiraan ini akan berlangsung selamanya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi suatu hari dan hubungan antara Chan dan Mayum menjadi renggang. Film bergenre drama ini disutradarai oleh Park Eun-heung dan dibintangi oleh Kim Han-gi, Yoo Seung-ho, dan An Gil-kang. IMDb memberikan rating sebesar 7,4 untuk film ini. Film yang ke-6 yaitu My Brilliant Life. Film yang tayang perdana pada 3 September 2018 ini menceritakan tentang hubungan antara Daeseo dan Mira, gadis cantik yang bermulut kotor atau sering berkata kasar. Mereka berusia 17 tahun ketika Mira hamil. Anak mereka, Areum, lahir tapi didiagnosa telah mengalami kelainan genetik progeria yang membuat usianya cepat tua. Beberapa tahun kemudian, Areum berusia 16 tahun, tetapi terlihat seperti kakek berusia 80 tahun. Areum kemudian menulis sebuah cerita bagaimana orang tua dia yang masih muda jatuh cinta, dan berharap mereka memberikan hadiah pada ulang tahunnya yang ke-17 nanti. My Brilliant Life ini juga memberi pesan kehidupan bahwa cinta orang tua kepada anaknya itu tidak ada batasnya. Para aktor-aktor tersebut berhasil memerankan karakter mereka masing-masing dengan sangat apik sehingga menyentuh hati bagi yang menyaksikannya. Film bergenre drama keluarga ini disutradarai oleh Lee Jang-yong dan dibintangi oleh Song Hye Kyo, Gang Dong-won, dan Jo Sung-mok. IMDb memberikan rating sebesar 6,9 untuk film ini. Film yang ketujuh yaitu Hope, yang tayang perdana pada 6 Desember 2013 ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang sangat bahagia, memiliki satu anak perempuan berumur 8 tahun yang cantik dan pintar yang bernama Sowon. Menambah rasa bahagia keluarga tersebut. Namun, suatu hari sebuah tragedi menghampiri keluarga kecil ini. Saat perjalanan menuju sekolah, Sowon diperkosa dan dipukuli oleh seorang pria yang sedang mabuk. Akibat kejadian itu, Sowon menderita trauma yang sangat parah, membuatnya menolak untuk bertemu pria dewasa yang mengingatkan dirinya dengan sang pemerkosa. Membuat Sowon juga menolak bertemu dengan sang ayah. Sulit menghilangkan trauma tersebut, Sowon juga berhenti berbicara. Agar dekat kembali dengan sang putri, ayahnya akhirnya berdandan menjadi Pom-pom Purin, tokoh kartun kesukaan Sowon. Di balik cerita memilukan Sowon dalam film ini, rupanya cerita yang dibawakan film ini merupakan kejadian yang nyata. Pada tahun 2008, sebuah kasus pemerkosaan dan kekerasan didapatkan seorang anak perempuan berumur 8 tahun
bernama Nayong. Kejadian tersebut terjadi saat si gadis kecil bernama Nayong sedang dalam perjalanan menuju sekolahnya. Tiba-tiba, seorang pria berumur 57 tahun dengan inisial Cho menyeretnya ke sebuah toilet gereja yang tidak terpakai dan memperkosanya berkali-kali. Akibat kejadian yang menimpanya, gadis kecil tersebut menderita luka yang sangat berat. Tersangka Cho kemudian ditangkap 3 hari kemudian dan menerima hukuman 12 tahun saja. Dianggap tidak setimpal, ribuan masyarakat Korea menuntut hukum lebih besar untuk pemerkosa seperti Cho. Film bergenre drama ini disutradarai oleh Lee Jong Ik dan dibintangi oleh Lee Ri, Sol Kyung Gu, dan Ji Won. IMDb memberikan rating sebesar 8,3 untuk film ini. Oke, itulah 7 rekomendasi film Korea dengan tema mengharukan yang pastinya akan menguras air mata kalian. Semoga dengan rekomendasi ini dapat membantu kalian mencari film-film dengan tema mengharukan. Dan mohon maaf bila ada penyebutan kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.